Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, kembali kelas terbuka. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi rekursif ya. Apa itu? Jadi fungsi rekursif itu adalah sebuah fungsi yang bisa kita panggil berulang-ulang seperti halnya looping ya. Oke, sekarang kita langsung aja buat si package-nya ya. Ini akan saya tambahin. Kita tambahin package-nya seperti biasa, com tutorial kayak gitu. Ini kita yes. Nah, nanti di sininya kita tambahin si Java class-nya ya. Kita tambahin main. Oke, nanti dia akan minta lagi git-nya. Oke, yes, sip. Nah, jadi gini. Kita, kalau misalkan kita buat sebuah fungsi, oke, kita bikin dulu ya. Bentar, ini kita bikin dulu public static. Kita bikin void main ya, dan string, oke, args gitu. Oke, terus di sini kita akan coba bentar, kita bikin dulu ya. Di sini kita import dulu si Java utilnya, util bintang gitu ya. Dan kita di sini coba kita ambil dulu dari user ya. Kita south, belum ada, kita south. Nah, ada di situ. Di sini kita akan coba tes dulu ya. Kita tes, kita klik kanan dan kita run dulu untuk memastikan bahwa semuanya berjalan ya. Mana nih? Agak lama ya kalau pertama-pertama seperti biasa. Oke, sudah ada nih, kita pindahin ke kanan, move to right. Oke ya, keluar di situ tesnya. Oke, kita akan bahas fungsi rekursif nih. Nah, jadi di sini teman-teman semua, jadi kita akan bahas sebuah yang namanya adalah fungsi rekursif, atau kalau bahasa Indonesianya jadi rekursif gitu ya. Nah, pakai K sih, rekursif. Maksa. Jadi ini fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif itu gimana? Gini teman-teman semua. Jadi saya akan tuliskan ya. Misalkan kita punya sebuah fungsi nih. Oke. Terus misalkan di sini kita punya sebuah parameter gitu ya. Gitu. Nah, di sini teman-teman semua, misalkan kita sudah punya di sini adalah sebuah perhitungan. Oke, ini ada perhitungan, ini ada perhitungan. Nah, terus di bawahnya ada return. Oke, nah si return ini, akan mengembalikan si fungsinya itu sendiri. Oke, ya itu adalah fungsi rekursif. Jadi di sini ada fungsi, di sini ada parameternya. Oke, nanti di sini bisa berubah ya. Apakah bisa sesuatu ditambahkan dengan fungsi parameter dan sebagainya, gitu. Oke. Nah, jadi si parameter ini akan berubah-ubah gitu. Oke, jadi nanti di sini berubah. Nanti kalau gini, dia akan error gitu ya. Kenapa? Karena nanti memorinya itu akan full kalau misalkan kita nggak ada satu kondisi di tengahnya yang membuat fungsi ini berhenti. Oke, ngerti ya? Jadi kayak while loop. Cuman masalahnya kalau di fungsi ini dia menggunakan ada yang namanya itu adalah memory allocation ya. Nah, jadi pokoknya fungsi rekursif itu kayak gini. Jadi dia itu mirip dengan bahwa fungsinya dipanggil, nanti dipanggil lagi di sini. Nanti dia akan memanggil diri sendiri terus gitu. Oke, sama kayak manusia. Kalau dia memanggil diri sendiri terus, ya terus itu nggak berhenti, bakal error. Oke, jadi gila. Oke, itu adalah fungsi parameter ya. Nah, misalkan kita bikin dulu deh sesuatu yang gampang ya. Misalkan kita bikin sebuah fungsi. Untuk ngeprint nih, kita punya fungsi, misalkan untuk ngeprint data, misalkan dari 5 gitu ya. Atau parameter dulu deh, parameter. Misalkan parameternya adalah 5 misalkan. Nah, terus nanti di sini misalkan kita print, ini adalah parameter. Gitu. Nanti di sini parameternya kita kurangi, minus-minus gitu, terus kita return. Di sini fungsi print lagi. Fungsi print, terus masukin parameter. Oke, tulisan saya bagus ya. Gitu, ini tutup. Nah, nanti di sini kita if-kan kalau misalkan parameternya sama dengan 0 terus dia return gitu ya. Jadi dia berhenti di sini, nanti dia akan menumpuk. Oke, kita coba deh. Aduh, ngapain juga saya nulis-nulis kalau tidak menjelaskan ya. Oke, misalkan ini. Oke, kita bikin aja scanner ya, user input gitu. Jadi kita coba akan ngeprint dari sekian, oke? Tidak jelas.
system.in gitu ya. .in misalkan gitu. Oke, misalkan gini, kita punya sistem out.print gitu, terus kita masukkan nilai. Nanti kita akan ngeprint berulang-ulang ya. Nah, coba kita masukin deh. Di sini kita integer, terus kita ambil nilai ya, sama dengan user input, diambil integernya. Oke, titik next integer gitu ya. Ini masih sama aja, ini masih gampang aja. Kita masukin nilai di sini. Oke, kita masukin Anda memasukkan nilai di situ, terus kita tambahin sini nilai ya. Oke, gampang banget. Coba kita run. Nanti dia akan meminta input dari kita, terus dia akan menampilkan ulang gitu ya. Misalkan masukkan nilai 10. Yap, betul ya. Ini kita hapus aja karena ini nggak perlu. Oke. Itu ya, gampang banget. Nah, sekarang kita bikin fungsi rekursifnya. Oke, ini kita bikin fungsi rekursif sederhana ya. Fungsi rekursif sederhana. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman semua, karena dia akan mereturn sebuah fungsi. Oke. Jadi ini selalu ada fungsi return ya. Ini akan ada, nanti coba kita pakai void deh. Ini ada, pakai void dulu kayaknya ya. Kita pakai void dulu, karena ini ngeprint doang nih. Nah, coba kita bikin. Public, static, void, ya. Kita print nilai, oke. Gitu, terus ini kita masukin si parameternya ya. Integer, misalkan ini adalah parameter, gitu. Gitu aja, gampang banget. Nah, terus kita shout, dan kita print, ini adalah nilai pertama. Gini aja. Nilai sama dengan... ya, kita plus, ini adalah parameter gitu. Oke, coba public static void print nilai parameter, ini kenapa error? Coba ya, kita print nilai, ini nilai gitu. Oke, my bad, ini ngapain ada di dalam situ bro? Berhalusinasi saya, ini harusnya kita pindahin di bawah ya. Kita pindahin di sini. Nah, di situ ya. Harusnya ada di situ. Nah, ini coba kita save. Ini kita print. Aduh, mulai berhalusinasi ya. Oke, ini lihat masukin 10. Nanti dia akan memasukkan nilainya adalah 10 ya. Oke, ini kita bikin private aja biar cantik kayak gitu. Nah, lihat dia akan menampilkan nilai 10. Nah, kita mau menampilkan nilainya itu 10, 9, terus sampai ke 1 ya. Nah, di sini teman-teman semua, kalau misalkan kita menggunakan si rekursif, kita bisa ya, coba ya, kita panggil lagi si fungsinya di dalam sini gitu. Misalkan gini, print nilai, masukin aja langsung parameternya. Gitu ya. Jadi parameter ini nggak berubah, masuk ke sini, terus kita print nilainya. Oke, apa yang terjadi ini bakal error ya. Karena dia akan berputar terus nggak berhenti-berhenti gitu. Nih, di sini ada tulisannya recursive call. Ya, nih ada tulisannya recursive call. Jadi IntelliJ udah ngasih tahu bahwa ini ada recursive. Coba kita masukin nilai 10. Look at this. Oke, dia akan error. Cuman lihat ya, dia sebenarnya menuliskan nilai ini terus gitu. Ya. Nah, kenapa jadi error? Nah, karena sebenarnya ini itu adalah menambah nilai baru. Ya, jadi ini tuh menambah seperti ini, menambah si variabel baru gitu di dalam si fungsi ini. Jadi kebayang ini berapa kali dipanggil, si nilai parameter ini akan di-generate terus, ya, dibuat terus sehingga memorinya full. Oke, karena si memori ini terus hidup gitu di sini. Ya, makanya kalau kita lihat hati-hati ya. Jadi ini rekursif errornya bakal seperti itu. Mana. Nah, di sini lihat ya. Thread mainja falang stack overflow error. Oke, jadi stack overflow itu artinya adalah bahwa memorinya di bagian stack-nya, memori stack-nya itu kepenuhan. Oke, jadi Stack Overflow. Nah, itu nama yang dipakai sama Stack Overflow yang kita tahu itu ada sebuah sosial media untuk menanyakan error ya. Itu dari sini sebenarnya namanya Stack Overflow itu. Oke, jadi memori stack-nya overflow. Oke, keren ya. Terus kenapa nggak heap overflow? Oke, jadi itu ada memori, ada stack, ada heap ya. Oke, nantilah itu kita bahas deh. Nah, ini ada Stack Overflow. Nah, ini jadi karena dia berputar-putar terus. Nah, gimana caranya biar ini nggak error? Nah, kita bisa bikin gini teman-teman semua. Kita masukin parameter, misalkannya min-min. Oke, jadi dia akan berkurang terus. Nah, coba kita running lagi. Kita
kita running lagi, dia akan berkurang tapi tetap nggak akan berhenti gitu. Ya, misalkan 10 lagi, nah dia akan sama juga error. Oke, cuma nanti dia akan menjadi minus tuh. Ya, nah kita harus batasi ini sehingga dia akan berhenti di suatu tempat gitu. Oke. Nah, di mana kita membuat dia berhenti? Kita bikinlah di sini. Jika Oke, kita taruh di atasnya deh. Di sini ya. Kita bikin di sini adalah kondisinya. Jadi selalu ada kondisi ya untuk rekursif. Jika parameter itu sama dengan misalkan 0, maka di sini kita return. Ya, jadi nggak usah mereturn sesuatu, kita return biasa, kita run. Nah, dia akan berhenti saat parameternya itu sampai nilainya 0. Jadi 10, lihat, jadi berhenti ya. Oke, jadi masuk ke sini 10, turun, ngeprint. Oke, jadi 9. Masuk lagi 8. Masuk sini nggak? Belum ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masuk sini. Belum. Jadi 0. Masuk sini 0, masuk sini 0, masuk sini return. Oke. Saat return, maka ini akan keluar dari fungsi yang terakhir dipanggil. Gitu ya. Nanti dia akan keluar dan keluar, maka keluar dari si fungsi ini. Gitu ya. Ngerti teman-teman semua? Jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini, ya, kita akan gambarkan sesuai dengan, misalkan bentuknya adalah tangga gitu ya. Kita bikin tangga gitu. Bikin tangga lagi. Ini saya harus pakai penggaris kayaknya ya. Nah, misalkan di sini ada function call. Oke, function call. Misalkan 5 isinya ya. Berarti di sini kan 5. Oke, terus dia function call-nya di sini ada parameternya min-min gitu. Min-min, di sini masuk 4, 3, 2, 1, 0. Nah, saat di sini, maka dia akan return. Return, maka dia akan keluar, dan selesai dari fungsinya. Gitu teman-teman semua ya. Itu adalah recursive function. Nah, itu adalah recursive function. Nah, sehingga kita bisa misalkan kalau kita mau membuat sebuah fungsi, misalkan ya, penjumlahan dari semua nilai ini. Gimana caranya? Nah, kita buat di sini, kita bikin lagi private static ya. Kita pakai integer ya. Integer misalkan jumlah nilai ya. Kita masukin integer parameternya. Kita bikin gini, yang gampang ya. Jadi kita akan menambahkan si jumlah nilainya yang di sini akan ditambahkan dengan, bentar, kita gambar dulu deh. Kita bikin coba penjumlahan ya. Jadi misalkan kita bikin gini lagi ya. Kita bikin contohnya yang sama aja. Misalkan kita punya 5. Kita mau jumlahkan ini 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi kita akan bikin gini. Pertama adalah 5 akan dijumlahkan dengan 4. Nanti jumlahnya ini akan ditambahkan dengan 3. Nanti jumlahnya ini akan ditambahkan dengan 2 dan seterusnya. Berarti kita harus menjumlahkan si 5 dengan si 4. Nah, gini caranya. Jadi pertama yang paling gampang adalah gini. Kita return langsung ya, kita masukin di sini adalah parameter si ini, kita jumlah, dengan si jumlah nilainya, jumlah nilai, terus di sininya parameter minus 1, gitu, ya. Jadi kita akan mereturn si parameternya dijumlahkan dengan parameternya minus 1, ya. Nanti ini akan ngejumlah ke sana. Coba kita running dulu ya. Kita running dulu, di sini kita jumlah nilai, terus kita kasih nilainya di sini. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang di sini saya akan coba printkan ini adalah si parameternya. Parameter sama dengan ini adalah parameter ya. Dia harusnya berkurang terus nih si parameternya. Ini pakai south. Kayak gitu. Bentar bro, nah gini ya, nah gitu, sip, coba kita run. Parameter, ini bukan plus, ini bukan sama dengan tapi plus, gitu, sip, coba kita run. Nah kalau kita run,
maka yang itu akan berhenti ya. Kita coba 5 deh. Oke, akan error. Nah, coba lihat. Nah, yang ini, lihat. Yang ini adalah yang bawah ya, yang ini. Nah, yang ini adalah yang ini. Oke, lihat ya, si parameternya itu berkurang. Jadi ini udah masuk nih sebenarnya. Ya, udah masuk ke yang ini. Oke, jadi parameternya akan berkurang terus kan ya. Ini akan dipanggil terus, parameternya akan berkurang terus. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau lihat hasilnya, oke, gini, kita bisa membuat seperti ini. Kita bikin ya. Kita coba bikin di sini pakai if lagi untuk parameternya. Kalau misalkan parameter itu sama dengan 0, oke. Jadi kalau parameternya 0, kita akan return nilai si parameternya. Oke, jadi parameternya kalau 0 dia akan mereturn si nilainya itu sendiri. Sehingga nanti saat ininya sudah return, dia akan masuk ke sini. Oke, nanti jumlah nilai yang ini kan ditambahin gitu ya. Coba kita running. Saya juga belum tahu nih, ini bakal jalan atau enggak ya. Oke, terus Bang ngapain bikin tutorialnya? Kita lihat aja. Oke, lihat ya. 5, oke. Nah, sekarang coba kita keluarin di sini. Ini adalah integer jumlah sama dengan segitu. Terus kita south-kan di sini. South ini adalah si jumlah ya. Kita bikin jumlah sama dengan jumlah gitu. Oke, coba kita run. Nah, coba kita run. Di sini kita kasih 5. Oke, 15. Ya, bener nggak nih? Coba 5 ditambah 4, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah ini 14, tambah 1, 15. Bener ya? Oke, jadi lihat. Ini jadi kita punya sekarang fungsi rekursif. Kalau kita mau melakukan sesuatu operasi ya yang berjenjang atau bertahap gitu. Nah, ini coba kita jelaskan ya. Jadi gini teman-teman semua. Kita punya misalkan gini ya. Ini kita buat gitu. Kita bikin 4 aja ya. Nah, jadi pertama di sini kan kita punya parameternya misalkan adalah parameter kita tulis aja parameter. Ini kan parameter ditambah ini adalah jumlah. Terus ini parameter minus 1. Kalau ininya 5, yang ini akan memanggil lagi dirinya. Masuk lagi ke sini parameter ditambah jumlah. Terus ini parameter minus 1. Masuk sini. Yang ini jadi berapa? Yang ini jadi 4 kan? Yang 4 ini masuk ke sini. Ini jadi 4. Yang ini jadi 3. Kayak gitu ya. Nah, masukin lagi ke sini. Coba. Parameter ditambah jumlah. Terus ini parameter minus 1. Yang ini jadi 3 kan ya? Masuk ke sini. Yang ini jadi 3. Yang ini jadi 3. Terus kita tambahin lagi di bawahnya. Ini parameter. Terus ditambah jumlah. Parameter. Minus 1. Yang ini jadi 2. Ini jadi 2 ya. Sorry, ini jadi 2. Ini jadi 2. Ini jadi 1. Gitu. Terus kita tambahin lagi di bawahnya. Tambahin di bawahnya. Yang ini parameternya. Sama jumlah. Ini parameter. Minus 1. Gitu. Terus dia akan di sini, nah di sini teman-teman semua, karena ininya 1, dia akan return 1. Nah inilah the magic ya. Jadi yang ini kan dia akan return ya 1, maka ini akan masuk ke sini. Yang ini menjadi 1. Dijumlahkan. Jadinya berapa? 3. Yang ini masuk ke sini. Di return lagi. Ini jadi 3. Yang ini dijumlahin. Jadi berapa? Yang ini jadi 6. Yang ini dijumlahin. Jadinya ke sini jadi 10. Maka ini hasilnya menjadi berapa? Menjadi 15. Jadi itu rekursif ya. Rekursif. Mantap. Nah, ini jumlah nilai nih. Nah, sekarang kita bisa buat lagi teman-teman semua. Misalkan ya, contoh satu lagi adalah kalau perkalian ya, itu faktorial ya. Kalau kalian tahu faktorial,
Misalkan gini, kita punya 5 faktorial. Ini satu contoh lagi ya. Jadi kita punya 5 faktorial, itu artinya adalah 5 akan dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 1. Lihat, ini bisa kita panggil dengan fungsi rekursif. Oke, yang ini dikalikan, hasilnya akan dikalikan ke sini, hasilnya dikalikan ke sini, hasilnya dikalikan ke sini. Sama dengan ini kan dijumlahkan ya, kalau ini dikalikan. Nah, kalau faktorial berarti kita tinggal ganti aja. Ini kita copy, kita taruh sini. Kayak gitu. Yang ini kita ganti jadi kali, teman-teman semua. Yang ini kita ganti jadi faktorial. Yang ini kita ganti jadi faktorial. Kayak gitu. Ya. Nah, ya udah, kita tinggal panggil aja lagi di sini. Ini kita copy aja, kita taruh di bawahnya. Oke, yang ini ini adalah faktorial, hasil faktorial gitu ya. Atau faktorial deh. Ini faktorial, ini adalah hitung. Faktorial, ini kita kasih hitung. Faktorial, kayak gitu. Udah gitu aja. Terus ini faktorial, ini kita ganti jadi ini hitung. Faktorial. Ini adalah faktorial. Hasil faktorial sama dengan ini adalah faktorial. Nah, jadinya gampang banget nih. Coba kita running. Nah, coba ya kita kasih ininya berapa? 5 lagi. Hasilnya adalah hasil faktorialnya 0. Oke, karena kita ngambil parameternya di 0 ya. Kita ambil aja di 1 yang faktorialnya sehingga nanti nilainya berakhir di 1 ya. Nah, coba kita running lagi. Nah, kita kasih 5. Lihat, nilai hasil faktorial adalah 120 ya. Coba kita cek. 1 dikali 2 berapa? Berapa ya? 2 ya. Oke. 2 dikali 3 berapa? Ini menjadi 6. Oke. 6 dikali 4 berapa? 24. 24 kali 5 berapa? Benar ya, 120. Mantap, 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 mantap. Oke ya. Jadi gitu teman-teman semua. Ini adalah fungsi rekursif sederhana. Oke, Bang. Kalau misalkan kita panggilnya 2 kali, bisa nggak, Bang? Bisa. Oke, ini kan karena 1 aja ya. Nah, ini kita bisa bikin cabang, teman-teman semua. Oke, nah ini nggak tahu sih. Kalau misalkan kita akan bahas selanjutnya, karena ini sebenarnya bisa bercabang. Oke, ya, bercabang. Jadi misalkan kita panggil di sini -1 sama -2. Jadi nanti dia akan manggil 2 buah fungsi, ya, 1 sama 2. Nanti dia akan cabang jadi 2 gitu. Jadinya kayak pohon di bawahnya ya. Oke, itulah nanti kita akan bahas nanti. Mungkin ya, saya juga nggak tahu kalau kita akan dibahas atau tidak. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga berguna ya. Jadi ini adalah fungsi rekursif. Jadi kita sudah menggunakan 3 buah fungsi sederhana. Yang pertama adalah fungsi void dan fungsi dengan kembalian ya. Oke, sampai di sini dulu aja tutorialnya. Semoga berguna, semoga mengerti. See you in the next video ya. Oke, see you, bye-bye. Keep coding and stay awesome. Ciao!